Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelas akan mempresentasikan tentang kelompok dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama, nama anggotanya ada saya sendiri Bagasalan dengan NIM B100 2248, Fajar Juniwe B100 2267, M Farhan M B100 2276, Reyaldia Aprilisa B100 2289, Farid Eka Saputra B100 2291. Baik, langsung masuk ke materi pertama. Pengertian, kelompok dalam organisasi mengacu pada sejumlah individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama atau untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kelompok ini dapat dibentuk secara formal atau informal, tergantung pada struktur organisasi dan kebutuhan kerja yang spesifik. Kelompok dalam organisasi dapat terdiri dari beberapa anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, macam-macam kelompok. Menurut strukturnya, yang pertama yaitu kelompok formal, yaitu kelompok yang diatur oleh struktur organisasi dan pembagian kerja yang tegas. Termasuk dalam kelompok ini, kelompok komando atau didasari atas hubungan atasan bawahan. Kelompok tugas atau karena kesamaan tugas pekerjaan. Ciri, norma yang kaku, ada sanksi dan ada peranan dan sebagainya. Yang kedua, kelompok informal, yaitu kelompok yang tak terstruktur secara formal, tersusun secara alamiah. Termasuk dalam hal ini kelompok persahabatan atau karena kesamaan berbagai karakteristik dan kelompok kepentingan. Ciri, spontanitas, emosional, luas, untuk waktu yang terbatas, dan sebagainya. Persahabatan, rasa setia kawan, rasa sedarah, dan sebagainya. Merupakan pendorong kelompok ini ada 3 pola. Yang pertama, klik mendaftar, klik vertikal, dan klik acak. Selanjutnya, Oke, selanjutnya mengenai menurut sifat hubungannya. Dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu hubungan akrab, bertatap muka secara langsung, bekerja sama secara langsung. Sedangkan kelompok sekunder tidak begitu akrab dalam berhubungan, bisa menggunakan perantara, tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian kelompok menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Terbuka yaitu kelompok yang anggotanya terbuka untuk umum, sangat tanggap terhadap perubahan lingkungan atau pembaruan. Kerangka referensinya luas karena sangat dinamis. Sedangkan kelompok tertutup, keanggotaannya hanya untuk kalangan tertentu saja, kurang tanggap terhadap perubahan dan pembaruan. Kerangka referensinya sempit, hanya mempertahankan kestabilan. Next. Kemudian mengenai faktor pembentuk kelompok dalam organisasi dibagi menjadi 4, yaitu kesamaan goals, lokasi fisik, kesamaan kepentingan, dan kesamaan identitas. Yang pertama, kesamaan goal. Individu cenderung berkumpul secara bersama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas yang serupa atau saling terkait. Kemudian lokasi fisik. Ketertiban dalam kelompok seringkali dipengaruhi oleh faktor geografis atau lokasi fisik dalam organisasi. Ketiga, mengenai kesamaan kepentingan. Ketika individu memiliki kesamaan dalam nilai, keyakinan, atau kepentingan, mereka cenderung membentuk kelompok untuk saling mendukung dan memperkuat pandangan atau tujuan mereka. Dan keempat, kesamaan identitas. Individu cenderung membentuk kelompok dalam orang-orang yang memiliki
kesamaan identitas seperti latar belakang budaya, demografi, atau minat pribadi. Hal ini dapat memperkuat rasa keterkaitan antar anggota kelompok. Next. Baik, yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat dibagi menjadi 4. Yang pertama inovasi dan kreativitas. Kelompok yang efektif dapat menjadi tempat untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Dengan berbagai perspektif, pengetahuan, dan pengalaman anggota kelompok dapat menciptakan solusi yang lebih kreatif dan efektif untuk masalah yang kompleks. Yang kedua, produktivitas tinggi. Kerjasama dalam kelompok dapat meningkatkan produktivitas karena setiap anggota dapat fokus pada tugas atau tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian mereka. Pembagian kerja yang baik dan koordinasi antar anggota dapat menghasilkan hasil yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, peningkatan kualitas kerja. Dengan adanya pertukaran informasi dan umpan balik antar anggota kelompok, kualitas kerja dapat meningkat. Anggota dapat saling melengkapi kekurangan atau kelemahan masing-masing, sehingga menghasilkan yang lebih baik. Yang keempat, manajemen risiko lebih baik. Dalam kelompok, risiko dapat dibagi dan dikelola bersama-sama. Ini mengurangi beban dan meningkatkan kemampuan kelompok untuk menghadapi tantangan atau perubahan yang tak terduga. Selanjutnya, Berikutnya tips manajemen kelompok dalam organisasi. Yang pertama, pilih anggota kelompok dengan cermat. Mulailah dengan memilih anggota kelompok yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tujuan kelompok. Pastikan juga ada keragaman dalam kelompok untuk memperkaya perspektif dan ide. Yang kedua, buat tujuan dan harapan yang jelas. Terapkan tujuan kelompok yang spesifik, terukur, realistis, dan terkait dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sampaikan juga harapan dan standar kinerja yang diinginkan kepada anggota kelompok. Yang ketiga, fasilitas komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka dan jujur antara anggota kelompok. Pastikan semua anggota memiliki kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan memberikan masukan. Gunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat rutin, email, dan platform kolaborasi online. Yang keempat, tetapkan peran dan tanggung jawab. Jelaskan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Pastikan setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif. Berikutnya, tahapan pembentukan kelompok dalam organisasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu anggota belajar tentang tujuan dan harapan kelompok. Yang kedua, fase konflik, perselisihan pemikiran dan kepemimpinan kerap muncul. Yang terakhir, penyesuaian peran dan tanggung jawab didistribusikan dan diterima. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Karakteristik dan aspek penting dari komunikasi kelompok dalam organisasi ada 3. Yang pertama, saluran komunikasi. Kelompok dalam organisasi menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Untuk berkomunikasi ini dapat termasuk pertemuan tatap muka, surel, panggilan konferensi, grup obrolan online, dan berbagai alat komunikasi lainnya. Yang kedua, jenis komunikasi. Komunikasi kelompok dapat bersifat vertikal, antara atasan dan bawahan, horizontal, antara rekan kerja sebaya, atau diagonal, antara anggota kelompok di level yang berbeda dalam hierarki organisasi. Jenis komunikasi ini dapat mempengaruhi
dinamika kelompok, dan aliran informasi. Yang terakhir, interaksi sosial. Selain pertukaran informasi tentang tugas dan pekerjaan, komunikasi kelompok juga melibatkan interaksi sosial. Ini mencakup berbagi cerita, humor, dukungan emosional, dan interaksi interpersonal lainnya yang membantu membangun hubungan yang kuat antar anggota kelompok. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kami kelompok 11 tentang kelompok dalam organisasi. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.